di hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Nonton dong. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezekinya sar, ikut ngantri kalau operasi. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Keluarga harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita yo. Orang miskin haruslah mandiri, orang beri subsidi ke miskin di bumi pertiwi sejahtera, jangan miskin lagi. Terima kasih, tepuk tangan musik. Nah, kita sambut pembawa acara kita, Profesor Haryono Siono dan Ibu Dewi Huga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah juga untuk saudara-saudara kita yang tunarungu. Apa kabar? Bagus. Bagus. Malam hari ini adalah malam yang sangat luar biasa. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam waktu singkat ini kita akan mengantar atlet-atlet kita. Atlet-atlet kita penyandang masalah sosial yang bajunya merah putih akan bertanding ke Yunani, ke Athena di Yunani. Kita beri tepuk tangan. Kita doakan mereka bertanding secara sportif, bertanding untuk mendapatkan medali emas, perak, perunggu, dan lebih dari itu. Lebih dari itu, membangun persahabatan dunia. Betul? Bagus. Yang kedua, kita juga menyambut Hari Lanjut Usia Nasional. Ya, luar biasa. Jadi Mbak Uges, pada tahun 70-an lansia itu masih kurang dari 2 juta. Tetapi karena negara kita bertambah maju, bertambah sehat dan sebagainya, lansia sekarang jumlahnya lebih 20 juta. Bukan main. Dulu cepat mati Mbak Uges, sekarang lansia-lansianya umurnya tambah panjang. Karena memang tambah sehat, tambah segar. Coba kita lihat lansia-lansia yang wajahnya seperti pemuda dan pemudi hadir di sini. Lansia semua ya Pak ya? Sebagian susah dibedakan antara lansia dan anak muda. Iya betul. Saya juga susah membedakan apakah partner saya di sebelah saya ini lansia atau habis muda terus ya dan segar terus. Hanya bedanya Mbak Uges. Iya Pak. Lansia itu kalau ngaku umur 17 itu tiap tahun tambah umurnya 10 tahun. Kalau orang biasa pemuda ulang tahunnya itu tambah setahun, tapi kalau lansia ulang tahunnya tambah 10 tahun. 17 tahun berikutnya 27, tahun berikutnya 37, tahun berikutnya 57, itu dibalik. Oh iya. Makanya tambahnya 10 tahun. Itu bedanya antara pemuda dan lansia. Kita beri tepuk tangan untuk para lansia. Tapi saya senang banyak lansia sekarang tidak mau diperlakukan seperti lansia. Malah mandiri, malah maunya melayani diri sendiri dan tetap Tetapi tamu kita di sini luar biasa. Coba kita sapa Mbak Uges. Yang di sana dari mana? Ini Pos Daya dari Bantar Gebang. Iya, kita bertepuk tangan Pos Daya dari Bantar Gebang. Kemudian juga hadir di sini Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia.
Ada di mana? Oh, ada di sini, Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia. Kemudian juga ada Federasi Nasional Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Baik. Oh, apa kabar? Wah. Jawabnya baik. Baik, Pak. Ya. Nah, baik, begitu ya. Betul, Pak. Kemudian ada juga Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Oh, ada di sini. Ya, Oh, baik. ya, Kemudian juga Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Ada di sebelah sini. Kemudian Persatuan Olahraga Tunarungu Indonesia. Olahraga Tunarungu ada di mana? Oh, ada di belakang. Oh, itu dari UI, Pak. Oh, Oh, yang ini. Adik-adik pakai ini ya, olahraga tunarungu ya. Baik. Kemudian ada juga dari Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Ya, dari sebelah sini. Kemudian juga Special Olympic Indonesia. Oh, dengar dong yelnya apa tadi yelnya? Yelnya. Wow, hebat. Semangatnya luar biasa. Indonesia luar biasa. Luar biasa memang Bukan ya. main. Lagi. Kemudian juga Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Ini banyak teman-teman kita penyandang cacat. Ya, hadir di sini juga. Oh, Kasih tepuk ada tangan di dulu ya. belakang. Ada di belakang. Persatuan Tunanetra Indonesia. Iya. Ini yang tunanetra tadi masa bilang bagus tambah cantik aja gitu tadi, Pak. Oh. itu menghibur namanya. Menghibur, iya. Mereka biasa bercanda begitu ya. Kemudian Federasi Nasional Kesejahteraan Cacat Mental. Oh, ada di sebelah sini. Baik. Kemudian juga Yayasan Asih Budi. Oh. Halo. Wah, semangatnya tinggi sekali ngangkat tangannya ya. Yayasan Asih Jadi Budi. memang ini anggota-anggota DNIKS Lembaga Sosial sengaja kita datangkan, Bu. Ya. Ya, betul, Pak. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Mana? YKAI, ya ada perwakilannya di sini. Kemudian juga ada Badan Pembina Olahraga Cacat. Iya, duduk di sebelah sana. Oh iya, di ujung belakang. Kemudian Pusat Santunan Keluarga Lansia. Kemudian ini ada Posdaya. Ada Posdaya Bekasi Garuda. Posdaya Garuda Bekasi. Oh, ada di sini juga. Banyak sekali, ada 90 orang ini. Karena Kemudian ibunya ada di sini. oh, ibunya datang soalnya. Kemudian Posdaya Delima Bekasi. Oh, yang seragamnya orange itu dari Bantar Gebang, Pak tadi. Kemudian Posdaya Dahlia Bekasi. Bekasi ini luar biasa ya Pak Posdayanya ya. Memang luar biasa. Kemudian ada Koperasi Wanita Alisa Khadijah ICMI Bekasi. Iya, ada Ibu Dr. Anda Ina Marlina juga hadir ya, ketuanya. Kemudian Koani. Ini organisasi lama ini. Nanti harus angkat bicara Ibu-ibu dari Koani ya. Kemudian mahasiswa, Pak, mahasiswa. Itu yang kuning-kuning. Mahasiswa Universitas Indonesia. Sekarang dia ngambil posisi paling belakang, ngalah sama adik-adik hari ini ya. UIN. Universitas Islam Nasional. Ya. Oh, negeri. Oh, negeri. Maaf ya, Universitas Islam Negeri. UIN. Kemudian Universitas Taman Siswa. Biru-biru ya. Nah, banyak sekali tamunya, semoga sudah tersebut semuanya. Betul. Dan satu lagi Pak, ada Miss apa sih Pak, kita Ya, mengirim? ada Mbak Dian yang akan kita kirim untuk ke mana? Ke Praha. Ya. Calon Miss Deaf Internasional. Akan ada pemilihan Miss Penyandang Tunarungu Internasional. Saya iri sama Mbak mau berangkat. Saya juga pengen ikuti Miss Universe dulu, nggak dapat. Padahal ke mana itu Praha ya? Ke Praha Pak, iya. Luar Wah, biasa. luar biasa. Nanti kita ngobrol ya. Baik, banyak sekali tamu-tamu kita hari ini Pak, dan kita punya tamu istimewa juga di depan Pak. Betul. Yang pertama adalah Ibu Dr. Puji Hastuti. Ibu Dr. Puji Hastuti. Selamat malam Bu Puji. Bagaimana, sudah deg-degan, kira-kira targetnya berapa Mas? Targetnya kira-kira 15, Pak. Oh, 15 Mas target Indonesia.
Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sebelahnya adalah Ibu Lis Haryoso, Ketua Forum Pusaka DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan. Kemudian di sebelah saya Bapak Dr. Andes Suharno, Panitia Hari Lanjut Usia 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah Pak Mulya Prof. Haryono Joni. adalah Pak Mulya Joni. Dr. Andes. Kasubdit Perlindungan dan Aksesibilitas Lansia. Bukan main. Tapi belum lansia. Ya, beliau harus melindungi lansia. Gitu. Iya, dari Kementerian Sosial. Sosial. Baik. Itu Bapak tamu-tamu kita. Betul, Coki betul. Pak mau diperkenalkan mungkin? Iya. Saya perkenalkan orang paling tinggi di seluruh Indonesia. Adik kita Coki. Coki dan saya sama-sama anggota POPSI. Apa tuh Pak? POPSI itu tadinya karena pendek-pendek, singkatan dari Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Tetapi sejak Coki memimpin band dan saya menjadi pembawa acara mendampingi Mbak Uges, kita jadi orang pinter, maka POPSI berubah Persatuan Orang Pinter Seluruh Indonesia. Kita punya anggota dari Gorontalo pernah jadi rektor. Kita pernah punya anggota jadi menteri, pendek-pendek juga. Kita pernah punya presiden, pendek juga. Kita pokoknya orang pendek itu sekarang jadi orang pinter. Jadi kita beri salam kepada saudara kita, mulai dari Bengkulu yang mengurus Posdaya Bengkulu, Posdaya Padang, Posdaya Palembang, Posdaya Lampung, sampai di seluruh Jawa, Ya. sampai di Gorontalo, sampai di Sulawesi Tengah. Beri tepuk tangan kepada Posdaya seluruh Indonesia. Dan acara istimewa ini malam hari ini juga dapat didengarkan di radio DFM 103,4 siaran langsung, dan juga Harian Umum Pelita dapat dibaca beritanya, Harian Umum Suara Karya, Harian Umum Duta Masyarakat, Harian Umum Terbit, Majalah Gemari, Tabloid Wanita Indonesia, Majalah Gatra, dan Mingguan Madinah. Dan sebelum kita memasuki tema kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mengajak pemirsa di rumah dan juga hadirin di studio untuk menyaksikan visual berikut ini. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya. Bergaul dan aktif secara sosial dapat memenuhi sebagian kebutuhan psikologis para lanjut usia. Orang yang mempunyai komunitas pertemanan di masa tua merasa lebih punya tujuan dan bisa memberdayakan diri, mengasah kemampuan mereka jika komunitas itu melibatkan keterampilan. Hari Lanjut Usia Nasional 2011 pada tanggal 29 Mei 2011, acara peringatan telah mulai dilaksanakan di kalangan masyarakat luas. Jumlah penduduk lansia saat ini sekitar 7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Di antara mereka ada beberapa yang potensial sampai usia 70-80 tahun. Tenaga dan pikirannya masih diperhitungkan. Potensial atau tidaknya lansia sebenarnya tergantung dari perilaku dan pola hidup mereka. Tidak ada aktivitas, akhirnya menjadi beban keluarga. Tapi bagi mereka yang berpikir kreatif, potensial untuk digerakkan bagi kepentingan masyarakat umum. Ada 4 pilar kehidupan di usia lanjut, yaitu sehat fisik, jiwa, dan sosial yang dianggap sebagai pilar utama. Pilar berikutnya adalah sejahtera, yang berarti secara ekonomi hidup berkecukupan agar dalam usia lanjut tidak perlu meminta dan mengharap belas kasihan orang lain, termasuk tidak mengganggu anak dan cucunya. Pilar ketiga adalah keluarga yang harmonis, suami istri yang akur, tidak saling mencari kesalahan, tetap memelihara kasih sayang, serta dikerumuni anak dan cucu yang juga memberikan dukungan kebahagiaan serta keceriaan hidup yang harmonis dan penuh canda. Pilar keempat adalah hidup yang mandiri, bermartabat, dan bermakna. Namun bekal yang paling penting dari semua kebahagiaan di hari tua tersebut adalah kesehatan yang prima. Oleh karena itu, sejak muda dianjurkan agar setiap orang selalu menganut pola hidup sehat
dengan makanan yang baik dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada dirinya. Dengan modal kesehatan yang dipelihara dengan baik, seseorang diharapkan dalam hidupnya bisa mempersiapkan diri menjadi lanjut usia yang baik. Special Olympics Indonesia menyatakan bahwa atlet Soina sudah siap untuk mengikuti Olimpiade Dunia Tunagrahita Special Olympics World Summer Games ke-13 yang akan diselenggarakan di Athena, Yunani. Kompetisi ini sendiri akan berlangsung pada tanggal 20 Juni sampai 4 Juli 2011 yang akan dihadiri oleh para atlet tunagrahita anggota Special Olympics dari 185 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Special Olympics World Summer Games ke-13 adalah event kompetisi olahraga 4 tahunan yang merupakan puncak prestasi bagi atlet-atlet Special Olympics di tingkat internasional, termasuk bagi atlet Soina yang sebelumnya telah mengikuti kompetisi Pekan Olahraga Nasional ke-6 pada tanggal 24 sampai dengan 30 Juni 2010 sebagai ajang seleksi guna menyaring atlet-atlet berprestasi yang akan mewakili Indonesia pada event tersebut. Pada event Olimpiade kali ini, kontingen Soina berjumlah 66 orang. Perlu diketahui, pada Special Olympic World Summer Games ke-12 di Shanghai, China yang lalu, Indonesia mengirimkan 20 atlet dan berhasil mendapatkan 9 medali emas, 9 medali perak, dan 4 medali perunggu dari 3 cabang olahraga yang diikuti. Sejauh ini Soina sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat perorangan, termasuk beberapa perusahaan swasta yang memberikan dukungan yang besar untuk mempersiapkan dan memberangkatkan kontingen Indonesia mengikuti Olimpiade ini. Kegiatan Soina merupakan suatu hal yang penting, selain bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial, kegiatan kerelawanan dapat membangun kepedulian dan solidaritas sosial, serta menciptakan lingkungan inklusif antara tunagrahita dan non-tunagrahita dalam situasi yang menyenangkan. Melalui pemimpin pemuda di Indonesia inilah pandangan dan stereotipe negatif masyarakat terhadap penyandang tunagrahita bisa dihilangkan. Special Olympics diharapkan dapat melakukan perubahan bagi penyandang tunagrahita sehingga mereka dapat diterima sebagai bagian masyarakat seutuhnya. Baik, kembali lagi kita di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya. Wah, luar biasa ya. Ya, biarpun kita ini tadi melihat tuh tayangan-tayangan para lansia olahraga, tetap ini Pak Harno, apa saja caranya hari lanjut usia nasional tahun ini? Ya, terima kasih Prof. Aryono Suyono. Jadi ini adalah lansia yang ke-16 Pak, hari lansia yang ke-16 karena dimulai 96 yang lalu. Setiap tahun Halun selalu ada warna-warna baru lah Pak ya. Hari ini tahun ini adalah tema kita adalah meningkatkan koordinasi pemerintah masyarakat dalam pemberdayaan lansia. Dekat mikrofonnya Pak ya. Nah, jadi kegiatannya akan tercermin dari tema itu Pak Haryono. Jadi antara lain ada yang sifatnya pelayanan langsung kepada lansia, tetapi ada juga yang sifatnya adalah kampanye sosial. Antara lain ada pertemuan-pertemuan, ada seminar, ada talk show seperti malam hari ini, dan juga melalui media-media komunikasi lain. Di Bandung sedang ada acara untuk yang diikuti oleh para wakil bupati dan wakil gubernur yang beliau-beliau ini adalah ketua Komda lansia di daerah. Jadi seperti juga tahun lalu dalam rangka meningkatkan koordinasi pusat dan daerah, beliau-beliau ini kita undang untuk ke Jakarta setiap Halun seperti itu. Ini sekarang ini di Bandung ya. Sekarang ini di Bandung. Insya Allah saya besok menutupnya. Ya, tahun lalu di Jakarta, Prof. Jadi saya kira
tahun lalu sempat bergabung dalam acara Gemari seperti ini. Nah, di samping itu juga yang pelayanan langsung ada yang sifatnya bakti sosial, tetap ada perbaikan kamar, persisnya bukan rumah ya, karena rumah mungkin bagian kecil saja dari rumah itu. Agar supaya nyaman buat lansia. Agar supaya nyaman, jadi ada kamar, ada juga peturasan yang diperbaiki. Nah, ini adalah upaya-upaya kita untuk semakin mensejahterakan para Tapi lansia sekaligus kita. untuk mengangkat ya bahwa lansia sekarang bukan lansia zaman dulu. Kalau lansia zaman dulu cepat mati, Pak. Ya, jadi sekarang lama matinya. Seperti tadi disampaikan bahwa memang usia harapan hidup semakin panjang dan itu memang memerlukan kiat-kiat kebijakan dan antisipasi tersendiri supaya lansia itu tidak menjadi beban pada akhirnya. Karena dulu jumlahnya kurang dari 3 juta, sekarang jumlahnya udah lebih 20 juta. Dan kecenderungannya akan lagi. semakin banyak jumlahnya. Bagaimana kalau Pak Joni, dukungan dari Kementerian Sosialnya? Selamat malam, Prof. Pertama-tama kami menyampaikan Kementerian Sosial punya beberapa program yang untuk melakukan pelayanan sosial terhadap lanjut usia. Sesuai dengan amanat undang-undang tentang kesejahteraan sosial lanjut usia, lansia itu kan dikelompokkan dalam 2 kategori, lansia yang potensial dan yang tidak potensial. Untuk yang potensial kami punya program-program untuk pemberdayaan mereka, baik berupa bantuan usaha ekonomis produktif, lalu ada program pemberian aktivitas untuk latihan semacam keterampilan begitu. Sementara untuk mereka yang masuk lansia tidak potensial, kami punya program-program yang berupa jaminan sosial lanjut usia. Nah, ini diberikan sepenuhnya kepada mereka yang sama sekali sudah tidak berdaya begitu. Bagus. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk lansia Indonesia. Bu Puji, tadi Bu Puji secara sepintas ya, kita lihat para atlet-atlet ini targetnya berapa? 15 emas. Bisa cerita Pak Bu Puji? Insya Allah Pak, 15. Karena biasanya beberapa kali Olimpiade, ini yang ke-6 yang kita ikuti. Dari jumlah atlet yang dikirim, biasanya 50% pulang membawa medali emas. Jangan bilang kalau mau cari emas harus cacat dulu ya. Jangan. Tapi kali ini kita memberangkatkan 46 atlet. 46 atlet. Cuma ada olahraga beregu 2, sepak bola dan bola basket. Dan ini memerlukan atlet 5 orang dengan cadangan 5-5. Jadi 10-10. Jadi 20 itu untuk beregu. Jadi sisanya yang perorangan itu tinggal 26. 26 kalau separohnya saja dapat emas karena itu perorangan. Lalu yang beregu-beregu ini 2. Jadi insya Allah 15. Wow. Indonesia. Hebat ya. Jadi targetnya 15 itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tidak ngeden itu, tidak ngeden ya. Iya, Bu. Wah, kalau gitu targetnya nggak mau dinaikin, Bu? Saya bilang insya Allah mudah-mudahan lebih dari itu ya. Itu emas, lebih dari itu. belum perak, belum perunggu. Iya. Wah, luar biasa. Tapi Bu, ini kan 2 acara ini menarik sekali. Yang satu acara lansia, tadi anak-anak lucu ya, atlet-atlet ini tadi menertawakan nenek-nenek yang sedang para lansia yang olahraga langsung diketawain sama adik-adik gitu ya. Tapi luar biasa, rupanya adik-adik kita ini sudah biasa bertanding di kancah internasional begitu ya, Bu? Iya, kami sudah Ini 6 yang kali, ke-6 ya? 6 kali Olimpiade musim panas dan 1 kali musim dingin kita pernah ikut tahun 2009 yang lalu. Itu juga dari 3 atlet untuk olahraga snowshoeing, lari di atas salju. Bisa juga, di sini nggak ada salju bisa. Bisa Pak. Bisa. Itu yang luar biasa pelatihnya Pak. Oh, pelatihnya. Jadi berlatihnya tuh di Ancol, di pasir yang dalamnya 1 meter, berjalan dengan sepatu yang seperti digambar untuk di salju. Dibuat sendiri oleh pelatih dari kayu. Oh, jadi latihannya malah di Ancol. Iya, di pasir itu. Pasir. Iya, jalan. Kemudian pada waktu di sana ternyata sepatunya tuh lebih ringan dari keranjang gitu ya. Bentuknya sama. Sehingga mereka larinya lebih cepat.
Oh hebat. Apa saja Bu bentuk pertandingannya, apa jenis pertandingannya? Sebetulnya Special Olympics itu ada 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, 22 untuk musim panas dan 8 untuk musim dingin. Tapi kami dari Special Olympics Indonesia baru bisa mengikuti 7 cabang olahraga, yaitu atletik, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, renang, bola basket, dan boci. Boci apa Bu? Boci itu cabang olahraga yang seperti biliar tapi seperti bowling. Jadi seperti biliar tapi mainnya di rumput tanah ya. Bolanya sama, ada bola putih, bola merah, bola hijau. Jadi itu harus mendekati bola putih. Jadi hampir sama seperti biliar. Untuk semua penyandang cacat. Ini tunagrahita. Oh, grahita Ya, saja. tunagrahita ini adalah mereka yang IQ-nya di bawah 70. Di bawah Biasanya 70 pun ya. malah melebihi. Iya. Iya. Yang kita Rufus kenal itu. barangkali Down syndrome yang Bapak bagus. ngeledek. Lu katanya 70 malah juga. Kalau Rufus nggak tahu iya itu dong, kan Pak. berarti IQ-nya barangkali 71, enggak Pak, Oh, 71. 71, ya. Kalau ini kan 70. Di bawah 70. Oh, Kita jadi mungkin agak- 71, ya. 72. Jangan Pak, 71 itu kelahiran saya Pak. Betul, betul. Tapi tadi berarti adik-adik dengan IQ di bawah 70 70 biasanya mereka ada kesulitan berbicara, kelambanan dalam berpikir dan beradaptasi. Ibu puji ya, dengan adanya atlet-atlet yang diharapkan membawa 15 emas itu, kita punya harapan ya. Bagaimana Bu Lis kalau di dalam forum-forum komunikasi itu bisa juga untuk mendeteksi ya anak-anak yang kira-kira penyandang cacat dan sebagainya begitu. Silakan. sudah hidup kelihatannya. Terima kasih, Prof. Mungkin punya Bu Puji. Terima kasih. Kami dari Pusaka, kami jelaskan Pusaka, Pusat Santunan Dalam Keluarga. Ya. Pusat Santunan Dalam Keluarga tentunya kami semua ada 123 dengan keanggotaan berjumlah 7.201. Tersebar di seluruh DKI Jakarta. Tersebar di 5 wilayah ya, Pak. Dan kebetulan semua ada di sini pengurus-pengurus intinya. Oh, coba berdiri semua pengurus intinya. Wow. Oh, ini pengurus ibu semua ya? Ya, Ya, ya. dari Pusaka. Tapi hanya dikasih 20. Jadi 20 lah yang kami bawa. Ya, ya. Ini ibu lihat sendiri kan? Ini sudah kira-kira 700-an ini. Penuh tempatnya ya malam hari ini. Iya. Apalagi Bu kegiatannya Pusaka? Kegiatan Pusaka kita Mendeteksi. kita terima Pusaka itu umur 60 tahun. Memang yang tidak mampu. Ya, Pak, ya, dan Maaf dia Bu, boleh mikrofonnya mungkin belum on? Iya. Sudah? Sudah. Iya. Iya, punya Bapak deh boleh. Jangan dipicit-picit. Iya. Ya, Nah, ini hidup. kegiatan Pusaka, Pak. Pusaka Ya. itu kegiatannya karena nenek-nenek dengan yang susah ya, Pak. Ya, ini kan keluarga besar kita semua, barangkali Ya, teman-teman saya semua ada di sini. Itu kita memberikan makan, Pak, ya, sandang pangan yang dulu selalu dibantu waktu itu oleh Darmais, oleh almarhum. Dan disitulah pada waktu itu selalu apa yang Bapak sampaikan juga pernah saya dengar, bahwa bagaimana caranya yang di bawah dibantu yang menengah, yang atas, supaya itu saya teladani itu dari Bapak. Alhamdulillah. Dan di sini kita tentunya bisa memberikan makan kepada para lanjut usia dengan rantangan, lalu rohani, ya ada pengajian, ada juga kegiatan kesehatan pasti karena kerjasama dengan puskesmas seluruh DKI, hubungan kami sangat baik sehingga nenek-nenek kami yang tadinya kurus-kurus sekarang sudah jauh lebih bagus yang kami asuh ya, alhamdulillah. Di sinilah ada kebanggaan kami karena kami selalu juga mendengar bahwa kalau kita akan membantu ini nggak usah jauh-jauh lah, lingkungan saja dulu lingkungan. Kalau lingkungan itu perhatian kepada kita, tidak ada orang susah barangkali. Itulah yang menjadi pedoman. Jadi Ibu menyebar juga untuk lingkungan Nomor satu kita. dulu beras jumputan Luar Pak, saya ambil biasa. dari warga ya. Bagaimana Ibu bisa mendapatkan data para lansia yang membutuhkan bantuan? Baik.
data dari lanjut usia itu biasanya Pak RT, dari Pak RT, dari RW, lalu kita ada juga pengurus-pengurus yang home visit. Kalau kita sudah dapat surat dari RT, kita lihat dulu mungkin enggak, baru dicek ya? baru kita cek, kita lihat. Dan juga begitu juga dengan kesehatan dari puskesmas itu juga menengok ke rumah-rumah pada lansia-lansia yang sakit. Dan kami tidak melupakan juga kebaikan dari Universitas Indonesia, dari Trisakti, dari Atma Jaya yang selalu membantu kegiatan-kegiatan para lanjut usia. Dan harapan kami nanti pengurus-pengurus dari lanjut usia ini adalah anak-anak muda, jangan kami-kami yang tua ini. Insya Allah mudah-mudahan harapan kami kalau kami melihat ini ada kebanggaan, mudah-mudahan estafetnya mereka mau. Bukan baik. Ya ini bagus, ini ditonton di seluruh Indonesia. Betul. Jangan lupa generasi muda diharapkan oleh Bulis untuk terjun dalam bidang sosial. Iya. Karena Jadi lansia zaman dulu memang menderita semua Bu ya. Sekarang lansianya masih seger-seger. Jadi lansia-lansia muda harus juga bergerak dalam bidang sosial. iya. Setuju Ibu ya? Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Bicara tentang yang muda-muda yang tadi diminta oleh Bulis, yang muda-muda berarti yang dengan disability atau tanpa disability. Di depan kita ini sudah ada adik-adik dari siswa terpadu, mereka membuat paduan suara. Biasanya kan nyanyi sendiri-sendiri Pak. Kali ini paduan suara akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Kulihat Ibu Pertiwi. Kita beri tepuk tangan. Yesus
Iya betul. Tapi kok bisa brek sama tepat ya. Iya. Ini Sama nyanyian saya agak beda sedikit ya. kenapa Pak? Suaranya lebih bagusan dia dari saya begitu. Bapak bisa aja. Tapi mereka memang punya prestasi internasional Betul, dan betul. sering sekali mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Dan adik-adik tadi ada di bawah bimbingan Ibu Lis Kusbiono. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Lis. Berdiri Bu, berdiri, Ibu mohon Lis. berdiri Bu. Itu yang pakai baju merah ini ya. Selalu tampak ceria Ibu Lis. Iya. Luar biasa ya. Apa kabar Bu? Hebat Mbak sekali. Uges, Iya Pak. ada di sini Pak Dr. Muhammad Sudarmadi ya, Ya. dekat para atlet pembawa medali. Betul. Boleh biar beliau bertanya ya, itu sebelahnya itu atlet apa gitu. Monggo, silakan Pak. Itu di belakang beliau ketua delegasinya. Dan di belakangnya itu ketua delegasi Pak Dar itu. Di belakang Pak Dar itu. Ini adik kita dari Soina. Ini beliau namanya Pak Mas Christian Sitompul. Berdiri Mas. Ini atlet renang katanya. Masih renang. Berbincang-bincang. Prestasinya apa saja? Prestasinya apa Mas? Sudah berenang. Berenang ya. Medalinya emas. Wow, berenang medalinya emas. Biarpun susah omong tapi medalinya emas ya. Sebelahnya lagi. Ini adalah Mas Rimon. Mas Raymond. Mas Rimon. Coba bicara apa? Atlet sepak bola. Sepak Sepak bola. bola. Untuk tim sepak bola, Mas Pornas. untuk sepak bola sudah dapat apa? Mas Pornas. Emas. Di Pornas. Oh, di dapat Pornas. emas, iya. Dapat emas. Wah, luar biasa. Hebat amat, semuanya emas, Bu. Sebelahnya. Namanya Alex, ya. Kalau jangan dipudik-udik, Atlet bulu tangkis. Bulu tangkis. Ya. Iya. Apa prestasinya? Juara Pornas 22 perak. 2 Pornas, 2 buah perak, kita beri tepuk tangan. Hebat Alex. Selanjutnya, Ya. Mahmudi nama saya. siapa? Budi. Mahmudi, ya. Atletik lari. Lari. 100 meter. 200 dengan jauh. 200 meter. Jauh. Jarak jauh? Hah? Berapa jam 200 meter? 24 detik. 24 detik. Bapak. 24 Ya ampun. Bapak kalah kan? Kalah, Itu 24 detik loh, Saya Pak. 24 jam itu. Pialanya dapat apa, Adik? Pialanya dapat apa? Mas. Pialanya emas. Pak. Kaya itu. Sebelahnya lagi. Pelatih ini Pak, ini pelatih. Oh, pelatih. Pelatih. Ketawa semua. Atletik. Lari. Oh. Pelatih atletik. Wah. Itu di belakangnya ada manajer itu, Pak. Nah, coba. Ketua Itu delegasi. mikrofonnya boleh delegasi. didorong bawahnya, Pak. Selamat malam, Iya, Pak iya. hadirin sekalian, Pak Haryono. Saya Dr. Iskandar, saya ketua komite pergi ke Athena. Jadi Bapak yakin ya? Insya Allah, Pak. 15 emas. Insya Allah doakan kita semua. Oh. Peraknya berapa, Pak? Peraknya? Kali 1,5 kali itu, Pak. Insya Allah. Kalau memang bisa kita hitung lagi nanti, Pak. Ya, dihitung lagi ya. Siapa atlet yang perlu ditonjolin lagi, Pak? Stefani. Oh, Davani. Stefani. Ya. Stefani. Ada mikrofon lagi mungkin yang lain? Oh, berdiri. Ya, Stefani. Berdiri. Boleh berdiri sayang? Iya, boleh berdiri lebih dekat ke mikrofonnya, ya. Nama saya Stefani Handoyo, bisa dipanggil Fani. Saya atlet renang. Renang. Ya. Terus pialanya sudah dapat apa? Dapatkan medali emas dan perak di Singapura National. Wow. Di Singapura.
Luar biasa, Pak. Ini perlu mengingatkan para penonton di rumah ya. Betul. Kalau ada anak-anaknya menyandang cacat, apakah sukar bicara, apa tidak mendengar dan sebagainya, Iya, Pak. jangan disembunyiin. Betul, Pak. Karena bisa membawa nama baik nusa dan bangsa. Iya, luar membawa biasa. emas ya. Sekaligus juga untuk pemirsa di rumah, ini kesempatan saya buka untuk pemirsa di rumah. Kalau Anda ingin juga menyampaikan sesuatu atau ingin berbicara, Anda bisa telepon di 574-3476, atau untuk Anda yang berada di luar Jakarta di 021-574-3478. Ada lagi mungkin Bagus. yang, ya Bu, Stephanie silakan. ini di samping atlet renang yang berprestasi di National Games Singapura, dia juga pemegang rekor muri bermain piano. 22 lagu tanpa berhenti. Malu kita jadinya ya. Gimana Pak? Padahal saya beli piano aja nggak bisa. Dia bisa main. Ya Bapak nggak dia. bisa main karena nggak bisa beli piano, bukan karena nggak bisa main ya Pak ya. Hebat sekali Stephanie, berarti Luar ini biasa. multi talent ya Bu ya? Dia sekolah di perhotelan juga. Dia sekolah di perhotelan? Ya, jadi sekolahnya sekolah umum. Jadi ini yang luar biasa adalah orang tuanya ya Ibu. Sejak SD sudah disekolahkan di sekolah umum, tentunya ibunya mendampingi terus. Jadi pendidikannya inklusif ya, Ya, langsung. inklusif, ya. Nah, itulah sebabnya Bu ya. Benar kan saya bilang, orang tua kalau punya anak yang cacat, jangan lalu Jangan disimpan, disembunyikan. jangan dipasung, jangan disia-sia. Toh membawa emas, barangkali anaknya yang enggak cacat malah nggak bawa emas dia, betul. malah curi emas gitu Malah ya. curi Aduh luar biasa sekali, saya jadi semangat nih Pak. Saya jadi semangat kalau besok berangkat ke Olimpiade ini semuanya bakal sukses ya. Indonesia luar biasa. Wah, Tapi hebat. barangkali ini waktunya untuk melihatkan Mbak Dian. Coba Mbak Dian Iya. itu prestasinya kayak apa? Sebelum masuk Mbak Dian ada telepon masih masuk ada dulu Pak ya. telepon. Masih ada telepon. Iya, kita terima dulu telepon. Halo, selamat Halo. malam. Halo, selamat malam. Malam Pak. Ya, dari Bapak Habibie Bojonegara Serang. Dengan Bapak? Bapak Habibie Bojonegara Serang, Banten. Banten. Ya, Bapak dari Serang Ya. Banten ya. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu narasumber yang saya muliakan dan saya banggakan, dan para hadirin di studio juga yang saya banggakan. Ini sangat luar biasa ini kemarin ini. Saya sangat setuju sekali ya acara kemarin ini. Saya mohon itu sebenarnya harusnya jangan satu bulan sekali kemarin ini, harusnya ditambah waktu Pak. Karena ini memang program ini langsung kepada akarnya ini. Jadi bukan sembarang bicara dengan bicara saja, buktinya saja yang berwarna-warni di studio ini merupakan suatu budidaya kita ataupun aset bangsa kita yang luar biasa. Ya, oleh karena itu pemerintah jangan sekali-kali tidak melihat dengan acara ini. Saya sangat meminta kepada pemerintah untuk bersama-sama memberikan biaya yang harus banyak kepada Gemar ini. Saya sangat setuju. Hidup Gemar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, Sudah ada dukungan lagi besar telepon nih lagi. dari Banten. Silakan ada telepon Halo. lagi. Halo, Ya, selamat halo. malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Iya, Sanusi Kaplala yang Mbak Ugas. Ya, Pak Sanusi, silakan. Iya, Assalamualaikum Profesor Haryono. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Iya, jadi sebetulnya kan ini mengenai peranan koperasi wanita di Indonesia itu yang sudah tidak dirintis oleh Pak Hadi Cahyono itu dengan model yang paling utama itu adalah koperasi Puskawan Jati di Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita ini, Pak Haryono, sebetulnya kontribusi dari koperasi kita ini terhadap kelanjutan ekonomi nasional ini belum. Kalau kita lihat dari outlook daripada ekonomi 2011 dan juga tadi MP3 yang diintroduksi oleh Pak SBY, kontribusi daripada koperasi kita itu harus terus untuk bisa menyumbangkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Baik, Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Tambah Wah. informasi ini. Iya. Jadi Bu Puci mau komentar lagi tentang atlet-atletnya, silakan.
Iya Pak, jadi kali ini pada Olimpiade ini kami memberangkatkan 66 orang. Ketua delegasinya Pak Iskandar, Dr. Iskandar, silakan berdiri. Kemudian ada 13 pelatih. Mana pelatih? Coba saya minta berdiri. Pelatihnya. Ini semua relawan Pak, pelatih tidak dibayar, tidak dipungut biaya. Kemudian mana atlet-atletnya yang 46 orang? Atlet. Berdiri semua. Itu para pelatihnya relawan. Memang prinsip dasar Special Olympics adalah volunteer. Jadi semua relawan, tidak dipungut biaya dan mereka tidak dibayar. Berarti atlet-atlet kita juga harus pakai relawan, Pak. Supaya dapat emas. Kelihatannya kalau relawan karena dari hati ya, Bu ya. Iya. Luar biasa loh. Benar-benar. Ibu di sini juga hadir banyak sekali pos-pos pemberdayaan keluarga dari kampung-kampung. Bagaimana Ibu bisa menganjurkan mungkin kalau ada anak-anak berbakat dari penyandang cacat itu bisa anjurkan Bu. Karena sekarang ini Posdaya sudah ada mulai dari Bengkulu, dari Sumatera Barat, ada dari Sumatera Selatan, ada Lampung, ada di sana mulai dari Sulawesi Tengah, dari Gorontalo, dari Sulawesi Selatan itu. Coba bisa Ibu anjurkan supaya anak-anak itu meniru kebanggaan nasional ini Bu. Jadi memang untuk Special Olympics orang tua ini adalah fans for life ya. Mereka adalah pendamping utama dari anak-anak ini. Oleh karena itu kami memang mempunyai program Family Support Networking. Jadi bagaimana kita membentuk jejaring keluarga orang tua. Karena melalui orang tua ini kemudian mereka bisa memberdayakan keluarganya, termasuk putra-putrinya. Jadi saya kira ide yang disampaikan Bapak melalui Posdaya ini bisa juga kita bangkitkan untuk orang tua dari para atlet tunagrahita. Bukan main. Bapak malam hari ini juga hadir yang tadi Bapak sudah sempat sebutkan untuk mengikuti dalam rangka mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Ini PPCI, Mbak Dian Indrawati Subangil, boleh berdiri Mbak Dian ya. Ini PPCI mendukung kesetaraan penyandang disabilitas rungu Indonesia. Mbak Dian akan mengikuti kompetisi Miss Deaf World 2011 yang akan diadakan di Kota Praha tanggal 1 sampai 11 Juli 2011. Deg-degan nggak? Nggak deg-degan. Coba disebut prestasinya Mbak Dian. Iya, Mbak Dian adalah perempuan yang menyandang disabilitas rungu dan telah banyak berpartisipasi secara aktif dalam berbagai event dunia. Ya, saya akan bacakan beberapa, tapi setelah saya terima telepon berikut ya, boleh ya Pak? Ya, sebentar ya Mbak Dian, boleh duduk dulu. Ya, halo selamat malam. Halo. Ya, halo Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Andri dari Jambi, Mbak. Pak Andi silakan. Memang kalau lihat untuk olahraga gemari ini Mbak, dan cacat itu sangat banyak halo? Ya, bisa didengar Pak. Berprestasi gitu. Ya. Mungkin dari pelatihnya yang tidak mengenal lelah. Nah kalau saya berharap pelatih itu dia jadi Mbak, jadi pengurus PSSI aja. Jadi biar PSSI sudah maju, tidak banyak gontok-gontok kayak gitu aja. Terima kasih. Pak Andi, terima kasih. Aduh, jadi ketawa semua dari sini ya. Kita terima telepon satu lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari mana? Halo. Dari mana dengan Pak? Bapak siapa Pak? Pak Darno. Pak Barno? Pak Darno dari Bekasi. Ya, Bapak dari Bekasi. Ya. Silakan Pak. Pasti kena SMS. Ya, saya sangat kagum sekali nih Bu, Masya Allah, subhanallah ya. Ini sangat membanggakan ya, bahwa mereka bangsa kita yang cacat ini bisa berpotensi yang sangat tinggi dan membawa harum nama bangsa. Ini sungguh malu kalau kita yang
sempurna tapi tidak berbuat untuk kebaikan bangsa. Ini sungguh menjadi contoh. Salut kepada Bapak Haryono Suyono ya. Saya memimpin dengan Bapak. Saya 66 tahun Pak Haryono. Ya, sangat saya bangga sekali. Cuman sayang Pak, ini jarang orang yang melihat TVRI ini sayang. Alangkah baiknya kalau ini bisa secara sentral disiarkan Pak. Sungguh membanggakan bangsa kita. Terima kasih Pak. Sekian. Tepuk tangan. Aduh, teleponnya lucu-lucu malam hari ini Pak. Jadi kita semua tertawa. Saya rasa semua orang membanggakan Pak Haryono. Terus ke Mbak Dian, Mbak Dian, kita sekarang lanjutkan kita lagi. dukung Mbak Dian. Sekarang kita dukung Mbak Dian. Semua warga negara Indonesia akan mendukung Mbak Dian untuk mengikuti kontes ya, ini kompetisi Miss Deaf 2011 yang akan diadakan di Kota Praha pada tanggal 1 sampai 11 Juli. Prestasi Mbak Dian ini adalah pemain utama film indie disabilitas Melodi Persahabatan. Kemudian juga sudah menjadi advokasi dan fasilitator di SLB B5 di daerah-daerah di Indonesia. Jadi sudah menjadi fasilitator untuk advokasi. Dan sudah memiliki lebih dari 400 piala untuk lomba fashion, gambar, warna, memasak dan prakarya. Bahkan pernah menjadi finalis lomba masak Beef Aussie di Australia. Kemudian finalis kontes bintang kampus se-Indonesia dari Sari Ayu, kemudian fashion show Orange Style di Atrium, model juga rupanya. Kemudian finalis Shower to Shower from Nivea juga di Jakarta, dan finalis Shower to Shower ini 2 tahun berturut-turut. Jadi nggak heran Pak kalau bisa mewakili Indonesia untuk berangkat dalam kompetisi Miss Deaf World 2011. Kita beri tepuk tangan dengan cara tepuk tangan untuk teman-teman tunarungu. Ayo kita lihat sulap sekarang. Setelah kita sulap Mbak Yang Dian. mau disulap siapa Pak? Nanti sebentar saya mau sulap. Pak, ada yang menarik dari sulap ini Pak. Ya. Saya dengar ada yang tunanetra Pak. Sulap tunanetra. Iya Mbak ya. Ya. Silakan. Lurus Pak ke depan. Saya jangan disulap ya. Saya jangan disulap. Joki tolong kasih musik. Disulap. Saya sudah sulap. Tunanetranya berapa? 2. 4 ini semua tunanetra. Iya Pak. Jadi para penonton, saudara sekalian, 4-4-nya adalah tunanetra. Jangan kaget kalau Anda nanti disulap tidak kelihatan. Siapa yang mau mulai duluan? Ya, silakan maju silakan. 1 langkah ke depan. Iya. Teman kita Nur siapa namanya? Nur. Nur Dari SMA cerita, 66. Nur ini Nur penyandang adalah tunanetra atau ya, low vision? Penyandang tunanetra. Tunanetra total. Full Pak ya. Full. Ya, Total. total. Bukan low vision ya. Bukan low vision dan ya. dia akan memperagakan sulap, di mana dia akan menembuskan pulpen kepada suatu lembar kertas, tetapi dia bisa memulihkan lagi tanpa lubang. Dan nggak tanggung-tanggung, kertasnya adalah uang Rp50.000. Silakan, Nur. Iya. Selamat malam, ya. Pakai mikrofonnya Pak. Ya. Malam hari ini saya akan menampilkan suatu sulap di mana saya memiliki sebuah pulpen dan selembar uang 50.000, dan saya akan menembuskan pulpen ini ke uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pulpen itu tembus di uang itu Dan akan mengembalikan uang ini dan tidak lubang. Tidak berlubang. Luar biasa sekali. Terima kasih Nur. Terima kasih. Wah, itulah penampilan dari Nur. Kita beri tepuk tangan buat Nur. Ya, penampilan kedua adalah Wawan. Wawan. Ya, Wawan. Wawan juga tunanetra ya? Dia tunanetra total. Dia akan membawakan yaitu merubah suatu pita menjadi tongkat. Silakan Wawan.
Ya. Selamat malam pemirsa TPI. TVRI. Pada malam hari ini saya akan menyulap sebuah pita menjadi tongkat yang akan berguna untuk penyandang tunanetra, khususnya diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Yes. Iya, yang cepat banget. Yang ketiga adalah Zulfikar. Kameramen jangan ketinggalan ya. Tadi ketinggalan tuh, cepet banget, belum sempat Silakan. lihat-lihat udah berubah ya. Ini adalah Ini Zulfikar. Zulfikar. Iya, Zulfikar juga Zulfikar. penyandang tunanetra Dia total. juga tunanetra Full total. vision. Ya. Hampir, Total. ya. Hampir. 99%. Dia Baik. akan membawakan suatu sulap di mana akan menghilangkan satu kotak kartu remi. Satu kotak kartu remi akan dihilangkan oleh Zulfikar. Ya. Silakan. Ya. Selamat malam para pemirsa sekalian. Saya akan Menghilangkan. Saya akan menghilangkan sebuah kotak remi yang ada di tangan saya. Perhatikan baik-baik. Silakan dibuka, buktikan bahwa itu betul-betul kotak remi. Keluarkan kartunya. Iya, betul kartunya. Iya, Ya. Sudah siap, itu benar-benar kotak remi. iya, betul-betul kotak remi. Iya. Bilang apa? Oh, Iya, hilang kotak reminya. Luar biasa, Zulfikar. wah. Hati-hati kasih duit. Yang terakhir adalah Karina. Arina, dia penyandang Tunanetra total juga. dan Ya. dia akan memberikan atraksi yaitu merubah tongkat menjadi bunga yang indah. Merubah tongkat menjadi bunga apa, yang kamu? indah. Perhatikan baik-baik. Pada malam hari ini saya akan merubah sebuah tongkat akan menjadi bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tuh, luar biasa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita sekali lagi. Hebat sekali, mereka adalah teman-teman kita dari PPCI. Dan kalau tadi ada yang bisa mendapatkan emas, yang ini lebih hebat lagi. Ini bisa mengubah apa saja yang mereka mau. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, silakan ke Pak. sana, balik ke sana ya. Ya. Hati-hati. Oh ya, tongkatnya dipakai ya. Tadi sudah berhasil soalnya Wawan ya. Ya. Wah. Sekali lagi Bu Puji ya. Ini luar biasa. Jadi bisa membawa emas, bisa merubah emas, duit ditembus tidak tembus dan sebagainya. Lansia nggak ada surat Bagaimana Pak? atau apa? Hari lansia Pak. Ditambah lagi Pak. Apa kemeriahan yang ditambahkan Pak? Jadi memang sulap belum masuk agenda tuh. Belum. Karena mungkin ini perlu talenta Boleh lebih khusus dekat Pak ini. ya. Nah, tetapi kita juga ada kegiatan wisata lansia. Wisata lansia? Ya, jadi itu ada di Jakarta, ada di Bandung nanti rencananya. Kemudian juga ada kegiatan di Depok nanti Mbak Uges, kerjasama satu perusahaan farmasi dengan UI. Itu ada berbagai event lah ya, diikuti 1.000 orang, Prof. Haryono. Jadi 1.000 orang itu akan ada game, ada sifatnya dialog, ada diskusi di UI Depok. Oke, akan dihadiri oleh Pak Uges, maaf ada telepon lagi. Silakan. Pak Suwarno nanti kita lanjutkan Ya, ya. Karena saya pengen tahu juga kalau pemirsa di rumah ingin ikutan acara ini bagaimana caranya. Halo, selamat malam. Malam Bu. Malam, dengan Bapak siapa? Bapak Sony. Ya? Sony. Bobby? Sony. Oh, Sony. Aduh, di sini suaranya pecah Pak ya. Ya, Silakan. Pak Sony. Ya, silakan. Di mana Pak Sony? Di Tangerang. Di Tangerang, silakan. Ya, pertama terima kasih sama itu ayahanda tercinta Haryono, itu Bapak Haryono. Wah, itu kan mantan Ketua BKKBN yang sangat berhasil di Republik ini. Tepuk
tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat Pak. Lo ada MC dari dulu. Yang kedua, saya usul nih. Tadi itu adik-adik ya, saya anggap adik-adik itu yang tunanetra. Saya usul supaya mereka jadi anggota dewan aja itu. Ya, daripada itu dewan yang melek-melek tapi hatinya buta, tapi mereka ternyata hatinya terbuka, tulus, yang penting tulus. Dia bisa menyulap apa yang dia mau. Yang kedua, saya bangga tuh dengan para atlet-atlet tunanetra. Dengan ketulusan tadi, pelatihnya ikhlas, tapi hasilnya emas. Atau bagaimana kalau pelatih-pelatih yang ada di SEA Games yang akan datang, mereka nonton kalau bisa. Ini contoh yang bagus. Tepuk tangan yang kedua seluruh itu. Jadi kalau bisa support ini, terima kasih untuk semua Pak Haryono itu bikin acara seperti ini. Yang ketiga, itu kalau bisa maaf ini, uang koruptor itu buat bantu yang ikhlas-ikhlas itu. Daripada sampai lari ke Singapura itu, Pak Najarudin gantiin sama Iwan tadi itu, bagus itu. Dia bisa sulap jadi tongkat, daripada itu perkampungan atlet disulap habis duitnya. Terima kasih Pak Haryono. Sukses. Pak Sony. Baik, ada telepon berikutnya. Halo. Ya, halo. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Arnius di Klender, Duren Sawit. Di mana Pak? Klender, Oh, di Duren Klender. Sawit. Ya, silakan Pak. Oh begini Bu, saya ngasih saran. Kebetulan saya punya anak yang seperti ini juga. Yang mana anak saya itu sangat berprestasi di lomba lari Bu. Kebetulan saya tadi melihat ada gurunya di situ Bu. Ya. Anak saya sudah berapa kali lomba itu mendapat juara 1 terus Bu, se-DKI dari Rawamangun. Kemarin juga dapat piala Bu. Jadi hanya memberikan saran gitu kan. Kemarin dapat juara 1 seluruh DKI, dapat medali emas 2 kali, perak 3 kali. Itu kebetulan gurunya ada di situ tadi Bu, makanya saya pengen nelpon. Bu, Ibu Neng dari Rawamangun. Ya. Apa usulnya Pak? Ya, saya minta diperhatikan barangkali anak saya gimana. Ah, ini gurunya nih Bu. Oh, ini gurunya ini. Iya, benar Bu. Ya. Kemarin dapat piala Bu, di Cijantung Bu. Ya, baik Pak. Pialanya sangat besar itu, saya bangga Bu. Baik, terima kasih. Ini Bu Nengnya dari sini, kita beri tepuk tangan. Iya, iya Bu. Baik Pak. Mudah-mudahan anak saya dapat solusi lah Bu. Amin Pak. Ah, iya. Baik, terima kasih Pak. Ini kesempatan untuk teman-teman di sini kalau mau bicara Pak. Betul, Ya. betul. Jadi barangkali ada teman-teman dari Kowani Bu. Kowani Ya. itu organisasi wanita yang anggotanya di seluruh Indonesia. Melihat suasana kayak begini ini, bagaimana peranan Kowani Bu? Itu Ya. banyak organisasi wanita bernaung di bawah Kowani. Betul. Nah, bagaimana Bu? Terima kasih Bapak Haryono Suyono atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami Kowani berkaitan dengan lansia sudah Maaf, sejak Ibu, lama. boleh tahu Ibu namanya? Oh iya, nama saya Charleti Cusiana. Ibu Charleti ya. Saya salah satu ketua Kowani. Ya. Dan sebelum saya menyampaikan program Kowani, sebetulnya yang ingin atas nama Kowani kami menyampaikan betapa bangganya kami melihat keterampilan dan prestasi dari anak-anak bangsa yang memiliki atau mengalami tunagrahita, khususnya untuk delegasi Indonesia yang nanti akan berangkat ke Athena. Kami Kowani mendoakan semoga delegasi Indonesia meraih prestasi yang banyak. Dan satu hal lagi yang membanggakan kami Kowani adalah Saya di BCI, Ya? Ibu Puji Bu. Kalau Kowani mau menyumbang sangu atau apa? Ya, boleh. alhamdulillah, boleh. Boleh. Nanti dibicarakan Pak. Pada ini nanti Pak belakangan ya Pak ya. Tapi yang jelas Pak, luar biasa, dan ini menjadi peringatan bagi mereka-mereka yang memiliki anak-anak yang penyandang cacat. Tolong jangan disembunyikan, tidak usah malu. Ini sudah bukti nyata, bukti yang fakta bahwa berprestasi dan bisa membawa harum nama bangsa Indonesia di tingkat dunia. Dan bahkan tadi sudah dikatakan mudah-mudahan delegasi ini tidak hanya meraih prestasi di bidang olimpiade, di bidang olahraga, tapi juga mereka ini kan ikut untuk menjalin persahabatan dunia. Dan ini betul-betul sangat membanggakan bangsa Indonesia. Dan tak kalah juga bangganya
untuk para pesertanya, tadi kita dengar semua ya, para hadirin, di mana pesertanya relawan luar biasa. Tepuk tangan untuk para pelatih. Para pelatihnya relawan, tidak menerima gaji. Ternyata ini bisa menguatkan teori, hasil prestasi anak didik ternyata juga ada kaitannya dengan keikhlasan para pelatihnya. Dan tak lupa pula juga kami mengucapkan terima kasih kepada para penyaji tadi yang akhirnya dengan apa yang disajikan kami menambah ilmu, dan untuk itu tak lupa kami sampaikan Kuhani sejak lama memang telah menaruh kepedulian kepada lansia Bapak Haryono Siono. Jadi Kuhani itu memiliki satu yayasan, salah satu yayasan Kuhani namanya Yayasan Daya Wanita. Itu kami memiliki wisma penampungan lansia untuk yang baik yang tidak mampu maupun yang mampu. Jadi ada subsidi silang. Itulah yang dilakukan oleh Kuhani. Dan tentunya harapan kami para lansia Indonesia nantinya bisa seperti Pak Haryono Siono, yaitu lansia yang potensial, lansia yang produktif. Ibu ini bukan lansia. Oh bukan ya? Bukan. Masih muda. Iya. Tapi kalau nggak salah, kami juga ingat bahwa daya kesehatan lansia itu amat ditentukan oleh pola hidup sejak usia balita, kata para ahli. Nah, oleh karena itu ingat juga kita semua, marilah kita konsentrasi pada pola hidup kita, pada pola hidup sehat, supaya bangsa Indonesia memiliki lansia yang produktif. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pada Charleti. kesempatan akhir ini saya mengajak semua yang hadir, mari sama-sama berkenan berdiri bersama, kita sapa saudara-saudara kita yang tunarungu yang menjadi pemirsa. Mari sama-sama kita berdiri. Kita berdiri semua, berdiri. Ya, kita sapa. Oke, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Ya, tepuk tangan. Tidak pinter rupanya tadi. Iya. Terima kasih pada Terima hadirin kasih Bu hormat. Charleti. Demikian kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Charleti. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Charleti. Bersemangat sekali Bu Charleti karena tadi sudah bilang Kuhani harus menyampaikan sesuatu nih ya, gitu ya. Baik, sekarang kita kesempatan untuk. Tapi kita juga lihat tadi ada beberapa dari Bekasi ya, dari Posdaya di Bekasi. Silahkan, ada yang dari Bekasi tadi. Bekasi silakan. Ada yang mau bertanya atau Ya. menyampaikan sesuatu? Silahkan. Ya. Waduh, semangat. Saya suka sekali warna seragamnya. Cerah ceria. Sedikit bergeser ke depan bisa gantiin saya jadi MC. Ya, silakan Bu. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Insinyur Haryono Siono. Saya Bahuges. Ya. Semua bapak-bapak dan ibu-ibu di depan semua. Saya dari Bekasi, yaitu khususnya dari Ciketing, Posdaya D57 Ciketing Udik Bantar Gebang. Tempatnya Bandar sampah, Kepang. Pak. Bandar Kepang ya. Gudang sampah. Tempat pembuangan sampah akhirnya? Iya, dekat situ. Kok cerah-cerah amat? Silakan, Ibu siapa? Nama saya Ibu Ana Puji Astuti. Ana Puji Astuti, sama dengan Ibu ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Mungkin untuk tanggapan untuk teman-teman semua yang tunagrahita ya, mungkin dari kami, karena kami juga punya di Posdaya kami punya program-program yang akan menuju ke sana, yaitu namanya insya Allah kedepannya ada namanya Bina Keluarga Cacat gitu, tapi masih dalam program. Dari Posdaya kami yang selama ini sudah terbentuk 3 tahun dari mulai 2008 untuk beberapa program di bidang kami itu Posdaya 57, khususnya ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan bidang ekonomi. Yang selama ini alhamdulillah berhasil dengan amat sangat, bukan membanggakan belum sih ya Bagus ya Bapak, belum, mungkin untuk perkembangan kedepannya kami berharap untuk perhatiannya mungkin ya khususnya dari Bapak Haryono Siono sebagai Ketua Mandiri
untuk berkunjung ke tempat kami, meninjau tempat sampah. Kalau berkenan ya Pak ya, kalau berkenan berkunjung ke tempat kami yaitu gudangnya sampah, tapi insya Allah diolah Bu sampahnya. Iya, alhamdulillah untuk program kami ke depan. Jadi pupuk ada jadi. Iya, kebetulan kami sedang pengolahan daur ulang sampah menjadi beberapa keterampilan atau beberapa produk yang akan kami jual untuk masyarakat yang prasejahtera. Baik, itu kan seragamnya juga hasil daur ulang ya Bu ya? Kebetulan bukan Bagus. Saya serius loh Pak, betul Pak, itu hasil daur ulang, iya. Betul. Soalnya bagus sekali seragamnya. Baik, baik Bu Ana, banyak nggak jumlah penyandang cacat di tempat Ibu? Kebetulan belum. Belum ada? Belum, tapi program ke depan. Oh, program ke depan. Baik, terima kasih Bu Ana. Kita beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dari Pasar Minggu ada nggak yang memberi komentar? Hebat ya Pak ya. Ibu-ibu Posdaya ternyata pandai juga public speaking. Iya. Ini pasti menular dari Pak Haryono. Jadi pinter-pinter deh ngobrolnya. Silakan. Atau mungkin ada atlet atau dari organisasi lain, teman-teman dari penyandang tunanetra. Ya. Oke, tolong ditunjukkan jalannya arah jam 12 Pak. Ya. Terus lurus arah jam 12. Arah jam 3. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Nama Furkon Hidayat dari Persatuan Tunanetra Indonesia. Ya. Saya mengucapkan sukses kepada Pak Haryono Suyono dan Mbak Uges yang sudah memprakarsai terselenggaranya kegiatan Gerakan Masyarakat Mandiri. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, perlu juga disosialisasikan tentang istilah penyandang cacat. Kalau kita lihat di kamus-kamus, arti dari cacat itu identik dengan cela, hina, sesuatu yang rusak, buruk, itu adalah cacat. Nah, oleh karena itu, pada tahun 2010 yang lalu, yaitu pada bulan Maret ya kalau tidak salah, Komnas HAM, Kementerian Sosial dan dihadiri oleh organisasi sosial kemasyarakatan penyandang cacat waktu itu PENCA menyepakati bahwa istilah penyandang cacat itu dirubah menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Ya. Dan itu alangkah bagusnya melalui forum ini, kegiatan ini atau melalui forum ini, istilah ini supaya disosialisasikan. Jadi bukan lagi dengan menggunakan cacat, apalagi cacat itu dibedakan dengan normal dan tidak normal. Penyandang disabilitas itu kami ini orang normal. Buktinya banyak di antara kami, contohnya tunagrahita ini ternyata mereka itu bisa berprestasi. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, dulu kita mengenal dengan istilah ini untuk Hari Lanjut Usia Nasional ya, kepada Pak Harno. Dulu kita mengenal untuk membantu saudara-saudara kita, anak-anak yang ingin sekolah. Dulu ada yang namanya kita kenal dengan GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Nah, kalau alangkah lebih bagusnya seandainya program tentang lansia ini untuk bisa memenuhi 4 pilar yang disebutkan dalam sesi pertama ketika kita masuk dalam acara Gemari tadi, saya usulkan bagaimana kalau kita ada yang disebut dengan Grand Balance, Gerakan Nasional Bakti Lansia. Artinya apa? Bahwa jangan sampai lansia itu atau orang tua atau anak-anak dari lansia yang sudah dibesarkan sedemikian rupa oleh orang tuanya, ketika orang tua itu sudah menjadi lansia, mereka lupa dengan orang tuanya yang sudah lansia itu. Baik Pak Hidayat. Terima kasih. Luar biasa sekali pemikirannya, kita beri tepuk tangan Pak Hidayat. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Uges, mulai malam hari ini jangan lagi pakai penyandang cacat. Penyandang cacat, tapi setuju, Pak. penyandang disabilitas. Disabilitas.
disabilitas ya. Betul. Memang rada susah diucapkan. Iya, yang menarik juga dari antara teman-teman yang dengan disabilitas penglihatan, begitu ya bilangnya jadinya. Kalau tidak penyandang tunanetra, teman-teman di sini rupanya ada volunteernya Pak untuk Betul. menemani, menuntun dan lain sebagainya, dan kebanyakan adalah para mahasiswa. Kita beri tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengabdikan diri. Boleh berdiri teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa yang mengabdikan dirinya untuk para penyandang cacat ya. Atau insya Allah emang harus disuruh berdiri Pak, jadi komitmennya langsung iya. Coba barangkali ada mahasiswa, yang ingin bicara, silakan. Silakan. Atau atlet tadi, itu angkat-angkat tangan, atletnya mau bicara. Ada? Nah, ini mahasiswanya tadi. Mahasiswa, silakan. Ya, silakan. Silakan Mbak. Terinspirasi nggak nih? Lihat adik-adik kita luar kuning, biasa. baju biru, baju. Ini lagi banyak berpikir Pak. Oh, lagi banyak berpikir ya, berpikir. mahasiswa. Pak, di belakang. Oke teman-teman mahasiswa silakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan. Dan kalau tadi kita sudah menyaksikan ada yang paduan suara Pak. Betul, kita sekarang seling dengan tarian ya. Betul. Ini tari payung tapi dibawakan oleh teman-teman dari Yayasan Siswa Terpadu, Ibu Lis juga yang membina adik-adik ini. Kita sambut tarian berikut dari Yayasan Siswa Terpadu, Tari Payung. Kita beri tepuk tangan. Payung pasang bahan.
berbendi-bendi. Pak, ini mengagumkan loh Pak. Luar biasa, Karena luar yang biasa. satu dengan tunagrahita dan yang satu lagi tidak mendengar. Ya. Sehingga yang di atas kursi harus memberikan petunjuk arah ketukan musiknya. Betul, betul. Luar biasa sekali. Jadi tangan begini berarti neng 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 begitu. Iya. Makanya Huges pura-pura tidak mendengar. Saya yang memberikan kode-kode. Bagaimana? Berbendi. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Jangan ngambil hati mereka lah Pak. Bagaimana Ya. para mahasiswa? Sudah Ya. siap untuk memberi komentar? Ditunggu. Ya, silakan. Oh, ya. Silakan. Saya paling senang kalau dengar mahasiswa ngomong, apalagi buat kemajuan bangsa ya. Coba, silakan. Namanya Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Feby dari UI. Mbak siapa? Feby. Ya. Dari UI. Iya betul. Semester berapa? Semester 4. 4. Program studi apa? Dari Gizi Kesehatan Masyarakat. Oh. Iya. Silakan. Iya. Di sini saya mewakili teman-teman saya, merasa bangga banget dan merasa sangat bangga dengan teman-teman di sini semuanya. Termasuk atlet, iya. termasuk calon Miss Indonesia. Ya, Miss, atlet dan Miss Dev Indonesia. Iya. Tunarungu. Benar. Iya, jadi kami merasa bangga banget dan merasa sangat terinspirasi dengan para atlet, pokoknya semua teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin kami sendiri belum tentu bisa menari seperti itu, belum tentu bisa menyanyi, bisa pokoknya sangat membanggakan teman-teman di sini. Dan satu lagi, semangat buat para kontingen yang akan mewakili Indonesia. Pokoknya semangat dan pasti bisa, dan kami semua bangga terhadap kalian. Terima kasih. Komitmennya dong, mau komit apa? Janji. Kalau mereka lebih 15 datang lagi ya ke TVRI ya. Oh iya, oke, siap. Pasti bisa. Kira-kira mahasiswa mau bikin apa untuk support mereka? Mahasiswa mungkin di sini kita bisa dengan aksi-aksi sosial, aksi sosial seperti itu. Bisa membantu teman-teman kita ya. Pokoknya para mahasiswa di belakang sana siap mendukung dan siap membantu gerakan teman-teman semua di sini. Hebat, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Semester 7 ya. Betul Pak. Ya. Terima kasih Mbak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada yang mau angkat tangan ya dari atlet. Silakan atlet. Wow, kita beri tepuk tangan. Maju silakan. Itu pelatih Pak. Oh pelatih ya. Pelatih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Ferry Andriana dan saya pelatih basket untuk kontingen yang akan berangkat ke Athena. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dikatakan tadi, kita adalah pelatih yang disebut juga volunteer, yang disebut juga relawan, melatih dengan hati. Ya, artinya bukan merupakan kesombongan, bukan merupakan kebanggaan, tetapi saya ingin menyentuh semuanya, semua kalangan termasuk juga mahasiswa yang tadi memberikan komentar. Artinya ketika kita ingin membutuhkan pelatih-pelatih untuk atlet-atlet kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena atlet-atlet itu adalah membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran dari kita semua. Dan pada kebanggaan malam ini, saya ingin kita semua menyambut baik untuk atlet-atlet kita yang akan berangkat, memberikan semangat. Karena dengan semangat itu mudah-mudahan atlet kita akan tersentuh hatinya, atlet kita akan termotivasi untuk membawa medali emas yang menjadikan kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan yel-yel yang akan saya sebutkan nanti, semuanya mudah-mudahan bisa berdiri. Kita sambut baik untuk kontingen kita. Ketika saya bilang
ikutin. Ya, Soina. Bisa lebih keras lagi, karena semakin keras semakin termotivasi atlet kita. Soina, Soina, Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Oke. lagi, Pak. Oh, Satu lagi, ini dari- silakan, Oh, silakan. iya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Iya. Oh, wow. Selamat malam. Selamat Iya. malam. Malam. Iya. Nama saya Roro dari UNJ. Saya juga relawan FNK TRI. Iya, saya di UNJ itu ambil jurusan pendidikan luar biasa. Jadi ini termasuk makanan sehari-hari. Termasuk Iya. makanan sehari-hari. Iya. Karena ibu dosen dari UNJ. Iya, saya bimbingan dari Bapak Toto Bimo. Iya. Luar Baik, biasa. saya mau coba memberikan pernyataan bahwa mungkin kita semua tahu ya, apa fasilitas-fasilitas umum yang ada di lingkungan kita sehari-hari itu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas itu sangat kurang sekali. Bagus. Salah satunya juga di universitas saya sudah dibangun beberapa aksesibilitas, tapi menurut saya tidak hanya di kampus saya saja, seharusnya di tempat-tempat umum, mall-mall atau kampus-kampus lain, tempat di mana penyandang cacat atau penyandang aksesibilitas disabilitas bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sayang sekali waktunya sedikit, jadi terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Iya. Terima kasih ya. Malam. Sayang sekali banyak yang mau bicara, tapi waktu kita terbatas. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ya. Tinggal 1 menit lagi. Kita ingin mengucapkan selamat jalan dan selamat berjuang kepada atlet-atlet senior. Indonesia luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi, Indonesia Luar biasa. Sekali lagi juga selamat dan sukses buat Mbak Dian yang akan mewakili Indonesia. Mbak Dian, selamat dan sukses juga buat Mbak Dian, ya. Dan juga untuk lansia, selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Dan sebagai penutup kita punya penampilan dari teman-teman kita dari Yayasan Siswa Terpadu. Dan Bapak mungkin mau membuat kesimpulan dari perjumpaan kita yang luar biasa Saya ini. tidak ingin menyimpulkan kecuali marilah kita yang tidak disabilitas, yang tidak mempunyai penderitaan apapun juga, tidak cacat, tidak disabilitas, pokoknya kita yang sempurna ini berbagi dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Apa saja yang bisa kita bagi dengan mereka. Kita bagi dengan cinta, kita bagi dengan senyum, kita bagi dengan kesempatan, dan lebih dari itu kita bagi dengan semangat yang bergelora. Indonesia luar biasa. Kita masih punya sepotong lagi waktu. Kalau berkenan tamu-tamu kita di belakang, ini saking semangatnya kita ngadep ke situ tadi. Ya, mungkin diberi sedikit komentar masing-masing sedikit-sedikit, mungkin setengah menit. Silakan mulai dari ya, Pak Joni, silakan Pak Joni. Terima kasih. Malam ini kita mendapat sebuah pelajaran yang sangat berharga. Betul. Dan saya yakin kalau pemirsa menonton juga ini di rumah menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita semua, kami pikir. Kita bisa lihat bagaimana kalau kita saling bahu-membahu satu sama lain. Saudara-saudara kita penyandang disabilitas punya prestasi yang mendunia, itu yang pertama. Lalu kita juga punya masalah lanjut usia yang bisa kita tangani selama kita juga mau bersama. Apapun kontribusi kita sekecil apapun, mari kita berikan dan kita kerjakan. Jangan lagi kita saling berdebat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Betul, ini pelajaran berharga. Ibu Puji, silakan. Terima kasih Mbak Uges. Menurut saya yang penting untuk kita-kita semua adalah adanya dukungan, komitmen, dan juga saling berbagi, cinta dengan sesama semuanya. Karena tanpa itu rasanya kita tidak bisa juga berprestasi. Terima Luar kasih. biasa, Mbak. betul.
saling mendukung. Ibu Lis, silakan Bu Lis. Terima kasih. Bisa, Kayaknya bisa. mikrofonnya bisa, ya. Ini mikrofonnya musuhan sama Bu Lis. Silakan Bu Lis. Terima kasih, berbangga hati kami dengan adanya acara ini, dan ini menjadi keluarga besar kami. Mudah-mudahan ini akan terus, tidak saja sebulan sekali, mudah-mudahan kegiatan ini akan terus menerus, paling tidak seminggu sekali. Amin. Terima kasih. Ya Pak Suharno, silakan. Ya, sebagai panitia Halun, tahu guys. Jadi Pak Haryono ini adalah media untuk mensosialisasikan, karena memang tujuan Halun itu adalah agar pelindungan pada lansia itu menjadi gerakan masyarakat. Ini adalah media yang sangat bagus dengan fasilitasi dari gerakan masyarakat mandiri ini. Saya kira ini bagi kami sangat luar biasa untuk diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih. Baik Pak Suharno, kita semua bangga dengan gerakan masyarakat mandiri, setuju? Kita semua bangga sama Pak Haryono yang sudah menginisiasi acara yang luar biasa ini dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menampilkan adik-adik kita di televisi Republik Indonesia. Demikian juga Anda pemirsa di rumah, meskipun kita tidak bisa lihat Anda di rumah, apapun, bagaimanapun kondisi Anda, seperti Prof. Haryono tadi katakan, Anda, kita semua adalah sempurna. Dan terima kasih buat kebersamaan Anda, adik-adik kita dari Yayasan Siswa Terpadu akan kembali membawakan lagu penutup, dan tetap saksikan Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya. Penonton boleh ikut nyanyi.